Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Rahmita Saputri akan menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan karakter dalam masyarakat. Baiklah, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah itu yang dilakukan oleh masyarakat di mana dengan adanya virus corona ini kita dapat memahami bagaimana pendidikan karakter di dalam masyarakat atau dalam keluarga. Dengan wabah virus corona ini mudah-mudahan kita sehat walafiat dan terlindung dari virus corona ini. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Pengertiannya adalah menurut Kemendiknas, karakter adalah bawaan hati nurani, bawaan hati, jiwa, dan kepribadian budi pekerti, perilaku, personalitas, tabiat, watak seseorang. Yang karakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan, dirinya, dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu proses transfer nilai dari pendidik kepada peserta didik, sehingga nilai tersebut diketahui, disadari, dan dikukuhkan. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan pendidikan karakter di dalam masyarakat diibaratkan sebuah lidi. Satu lidi tidak akan mampu untuk membersihkan sampah jika tidak ada ratusan lidi yang akan membentuk suatu kesatuan dan mampu membersihkan sampah tersebut. Apabila kita sendiri tidak ada orang sekitar, maka tidak akan terbentuk suatu sistem yang kita wujudkan. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam masyarakat ini terbagi oleh 3. Yang pertama, masyarakat termasuk bagian penting dalam proses pendidikan karakter. Yang kedua, masyarakat dapat mempengaruhi tumbuh kembang karakter individu di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak. Tentang aspek penting dalam pendidikan karakter di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pengkondisian lingkungan masyarakat. Yang kedua, sarana-sarana pendidikan karakter di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, keteladanan pemimpin, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pengkondisian di lingkungan masyarakat ini, orang tua harus bisa memilih lingkungan mana yang tepat untuk mendukung pendidikan karakter anak. Karena lingkungan masyarakat penting. Individu sebagai anggota masyarakat ini harus membuat sarana yang menyenangkan dan nyaman untuk keberlangsungan proses pendidikan karakter di dalamnya. Jadi, apabila kita mendidik anak, maka ada serta tolong-menolong dalam pendidikan karakter di lingkungan masyarakat seperti tetangga, teman-teman sebayanya, atau lingkungan sekitar rumahnya. Misalnya tentang sarana-sarana pendidikan karakter di lingkungan masyarakat terbagi oleh 5. Yang pertama, tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah ini dapat menyemai nilai-nilai karakter masing-masing individu di masyarakat. Tempat ibadah ini seperti masjid apabila kita beragama Islam, seperti adanya wirid remaja atau kajian-kajian dilakukan oleh tempat ibadah. Kita dapat menyemai nilai-nilai agama yang dapat membantu penanaman nilai karakter. Yang kedua adalah perpustakaan daerah. Pengetahuan tentang nilai-nilai baik atau buruk, kisah-kisah, keteladanan bangsa dapat kita teladan melalui pendidikan karakter. Dengan kita membaca buku, kita dapat pengetahuan yang baru, ilmu yang baru juga dalam bagaimana perkembangan pendidikan karakter. Yang ketiga adalah organisasi sosial masyarakat. Individu yang dalam pengurusan atau mempelajari tentang kepemimpinan, kemauan bekerja sama-sama, mandiri, tanggung jawab, seperti kita organisasi seperti lembaga masyarakat atau gotong royong bisa jadi di lingkungan masyarakat. Kita dapat mengukur kerjasama, keteladanan tanggung jawab, seperti lainnya.
Selanjutnya tentang kegiatan-kegiatan masyarakat. Masyarakat dapat berkumpul dan menjalin interaksi positif antar sesamanya. Kegiatan ini serupa dengan rapat-rapat pemuda yang dilakukan oleh daerah setempat yang untuk mengkoordinasi bagaimana kerjasama antar pemuda atau kampung daerah tersebut. Yang terakhir, media massa. Media massa tidak hanya menjadikan hiburan saja, tetapi hal yang berbau pendidikan. Seperti kita media massa dengan menggunakan media elektronik canggih seperti sekarang ini, kita dapat memperoleh informasi yang begitu banyak dan begitu luas secara global, yang kita dapat tidak hanya di rumah tapi kita dapat di dunia maya. Itu berbau pendidikan yang positif juga. Kita dapat mencari informasi yang positif juga, bukan hanya negatif. Hal negatif yang kita buang. Kita dapat mengambil hikmah yang dapat mempelajari dalam pendidikan karakter melalui media massa tersebut. Ini tentang keteladan pemimpin tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hari ini sangatlah penting karena jika individu ini mengharapkan karakter yang membaik, maka pemimpin tokoh agama itu menjadikan contoh bagi kita untuk bagaimana kita memotivasi diri kita bahwa kita ingin seperti dia, ingin seperti orang tersebut yang kita sukai, karena bahwa individu yang baik pula, maka karakter pula yang baik. Seperti saya mengemari yaitu Najwa Shihab. Ia seorang wanita yang teguh akan pendirian, hebat juga dalam memimpin organisasi-organisasi yang lainnya. Bagaimanapun perempuan itu tidak hanya bisa kerja di dapur, tapi di lingkungan masyarakat global yang luas ini bisa memimpin. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, mendengarkan bagaimana saya tentang pelaksanaan pendidikan karakter. Mohon maaf apabila ada salah. Tetap sehat, jauhkan dari virus corona ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.